Pemirsa, kelompok umur produktif terutama 20-29 tahun selama ini menjadi penyumbang kasus COVID-19 terbanyak di Bali. Namun pada Kamis hari ini kondisi tersebut tidak terjadi. Menurut data Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Bali, yang menjadi penyumbang tambahan kasus baru berada di kelompok umur 50-59 tahun sebanyak 28 pasien terjangkit. Sedangkan kelompok umur 40-49 tahun menempati posisi kedua dengan 25 orang yang terkonfirmasi COVID-19, disusul kelompok umur 20-29 dengan tambahan 17 kasus baru. Hari ini tercatat tambahan kasus baru sebanyak 119 orang. Seluruhnya merupakan jenis transmisi lokal. Dari kumulatif 8.245 kasus yang ditangani Bali, transmisi lokal kini mencapai 7.852 orang, PPDN mencapai 88 orang, dan PPLN sebanyak 305 orang. Untuk sebaran kasus baru, 2 kabupaten nihil tambahkan warga terjangkit, yakni Jembrana dan Bangli. Sementara kabupaten kota yang terbanyak melaporkan tambahan kasus adalah Gianyar. Tambahan kasusnya mencapai 27 orang, sementara Denpasar dengan tambahan 21 kasus, Tabanan 20 kasus baru, kemudian Klung dengan 16 kasus baru, Badung mencatatkan tambahan 15 kasus baru, Karangasem 12 kasus, dan Buleleng 8 kasus. Kasus sembuh dilaporkan bertambah 131 orang, sehingga kumulatif pasien sembuh menjadi 6.754 orang. Seluruh kabupaten kota melaporkan tambahan kasus sembuh. Saat ini masih ada kasus aktif sebanyak 1.250 orang. Pemegang posisi pertama adalah Kabupaten Badung dengan jumlah kasus aktif sebanyak 426 orang. Disusul Gianyar dengan kasus aktif 220 orang, Denpasar 169 orang, Karangasem 145 kasus aktif, Tabanan dengan 109 kasus aktif. Selain itu, sisa 4 kabupaten kasus aktifnya masih mencapai puluhan orang, yakni Jembrana 55 orang, Kelungkung 52 orang, serta Buleleng dan Bangli sama-sama memiliki 36 kasus aktif. Juga masih ada 2 WNA yang dirawat. Kasus meninggal bertambah sebanyak 5 orang hari ini. Ada 5 kabupaten yang mencatatkan tambahan pasien COVID-19 meninggal, yakni Buleleng, Gianyar, Karangasem, Jembrana, dan Badung masing-masing bertambah 1 korban jiwa. Sehingga kumulatifnya berjumlah 241 orang dengan rincian 239 WNI dan 2 WNA. Terdapat 3 besar yang paling banyak mencatatkan kasus kematian, yaitu Denpasar 44 orang, Gianyar 39 korban jiwa, Badung dan Buleleng sama-sama melaporkan 33 korban jiwa. Karangasem ada di peringkat selanjutnya dengan 29 kasus meninggal, kemudian Bangli melaporkan 28 orang meninggal, Tabanan melaporkan 19 korban jiwa COVID-19, Kelungkung 9 pasien meninggal, dan posisi terakhir Jembrana yang melaporkan 6 korban jiwa. Dia Dewi